Melakoni profesi sebagai wakil rakyat bukanlah perkara yang mudah. Ada tanggung jawab besar dalam mengemban amanah dari rakyat. Karena untuk duduk di kursi parlemen, dipilih dan ditunjuk langsung oleh rakyat, dengan harapan wakil rakyat ini mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dan juga mampu memperbaiki kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan rakyatnya. Salah satu wakil rakyat yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk periode 2019 hingga 2024 saat ini adalah Arsyad Hamzah, menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Pria kelahiran Desa Batu Raja 5 Agustus 1958 merupakan putra daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Buah hati pasangan Bapak Haji Hamzah bin Haji Abdullah dan Ibu Hajah Isnaini binti Abidin. Arsyad Hamzah tumbuh hingga meranjak remaja di tanah kelahirannya sendiri. Di tengah keluarga Arsyad Hamzah kecil, sudah ditanamkan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya oleh sang ayah kala itu. Sejak usia 7 tahun, putra berdarah rejang lembah ini sudah dilatih untuk bekerja keras, bertanggung jawab, disiplin, dan sabar. Mentauladani Nabi Muhammad SAW oleh sang ayah Arsyad Hamzah dilatih untuk mengembala kerbau. Masih kecilnya saya dilahirkan di Desa Batu Raja, Kabupaten Bengkulu Utara pada saat itu. Jadi pada tahun 1960. Dan pada saat itu saya masih kecil ya. Saya besarnya di ladang. Di ladang, di kebun. Pada saat itu saya karena kakak saya baru umur 5 tahun itu langsung disekolahkan di Bengkulu oleh orang tua saya menemani orang tua dan keluarga. Jadi sehingga saya pada saat itu dibekali 1 ekor kerbau bujang, kerbau lanang, dan ada istilahnya sembubutnya untuk menarik. Nah itulah dari umur 7 tahun saya sudah di belakang kerbau. Memasuki usia sekolah oleh orang tuanya disekolahkan di sekolah agama Islam, yakni Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan untuk mendapatkan ijazah sekolah dasar tahun 1973, Arsyad Hamzah menamatkan di SDN 7 Tengah Padang, Kota Bengkulu. Pada tahun 1976 berhasil menamatkan Sekolah Teknik Negeri Kota Bengkulu. Kemudian pada tahun 1978, ketika menempuh pendidikan STM kelas 2, Arsyad remaja harus menghentikan pendidikannya untuk sementara. Dikarenakan dalam waktu yang bersamaan, Arsyad Hamzah diterima sebagai anggota Brimob Kompi 09 Palembang. Namun semangat untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ijazah sekolah menengah atas tidak pernah surut. Sembari bertugas di kesatuannya, Arsyad Hamzah berhasil mendapatkan ijazah SMA di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Puncak Sekuning, Palembang. Sepanjang karir di Satuan Brimob, Arsyad Hamzah pernah 2 kali menjadi pasukan pengamanan di konflik Timor Timur atas keinginan sendiri. Di mana kala itu Timor Timur berupaya lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai prajurit, Arsyad Hamzah ikut berjuang mempertahankan wilayah NKRI.
saya sebelum saya terjun ke politik, dunia politik, saya pernah dididik oleh militer, saudara-saudara kita, sebagai anggota Korps Brigade Mobil, yaitu Brimob, pada saat tahun 1978, saya menjadi anggota Brimob melalui pendidikan, ya. Kemudian saya diberangkatkan. Sebelum itu, ya, kawan-kawan saya satu kompi berangkat ke tim-tim, tetapi saya melihat nama saya tidak ada, sehingga hari itu, detik itu juga saya memberanikan diri menghadap, yaitu komandan ke ruangannya, menghadap komandan Satuan Brimob Sumatera Selatan, bahwa saya siap untuk berangkat ke tim-tim. Sampai detik ini nama saya tidak ada. Kalau memang saya tidak diberangkatkan, keluarkan saya dari Korps Brimob. Saya masuk pasukan, saya mau perang untuk membela negara dan rakyat Indonesia ini. Itu pernyataan saya di depan Komandan Sat Brimob, ya, dan di depan Danki. Dipanggil Danki pada saat itu. Baru kali ini katanya seorang prajurit mau berangkat perang. Belum pernah ketemu. Terima kasih, katanya. Anda berangkat. Nah, akhirnya nama saya berangkat. Jadi berangkat ke tim-tim. Pada saat itu Kompi 09, terus Kompi Lampung berangkat, Kompi Jambi berangkat, ya, kami berangkat sama-sama. Sampai ke tim-tim, ya, kita ketemu kompi-kompi dari Manado, dari Ambon, ya, dari Jakarta, termasuk dari Jawa Timur. Itu. Kami bergabung dengan Batalion Kostrad 509 Jember, Jawa Timur. Selagi aktif di Satuan Brimob, Arsyad Hamzah dipertemukan dengan seorang gadis yang juga merupakan anak komandannya sendiri. Hal baiknya hubungan mereka berdua mendapat restu dari orang tua dan menikah pada tahun 1982. Saya mengenal dia tahun 80, pulang dari Timur tahun 80, 81. Nah, di situ saya di Bukit Besar, di asrama Brimob Bukit Besar. Saya kenal sama suami saya. Nah, disitulah ya, orangnya, ya, alhamdulillah lah. Begitu saya kenal sama dia, ya, jatuh cinta lah sama dia. Kesetiaannya sama keluarga, sama orang tua gitu, bisa lah dia nganin orang tua, sama ayah, sama mama. Pokoknya dengan Kak Arsyad tuh seneng lah, ya, begitu pula dengan anaknya kan, ikut senang. Disitulah saya jatuh cinta sama suami saya. Tahun 82 saya menikah sama Kak Arsyad. Setelah pensiun dari ikatan dinas di Satuan Polri, Arsyad Hamzah kembali ke tanah kelahirannya di Provinsi Bengkulu dan merintis beberapa usaha, salah satunya yang bergerak di bidang perkayuan. Namun seiring berjalannya waktu dengan pengalaman yang ada,
Tokoh Rejang yang satu ini mulai terjun ke dunia politik. Awalnya beliau dipercaya sebagai tim pemantau pemilu pada tahun 1994. Pada saat itu melihat ya bagaimana kawan-kawan, dan saya pada saat itu belum tertarik ya, karena saya ditunjuk dan diangkat ya, disepakati menjadi ketua KNPI Kecamatan Pondok Kelapa. Nah, kebetulan saya diminta sebagai pengawas dalam pemilu tahun 1993 kalau salah. Itu. Nah, pada saat itu saya pengawas, pengamatnya kan. Nah, kemudian pemilu kedua saya diminta jadi saksi dari Partai Golkar. Ya, saya siap. Selanjutnya pada tahun 1999, sosok yang pernah dinobatkan sebagai Raja Anak Dalam oleh sesepuh adat Kabupaten Bengkulu Utara kala itu ikut pertarungan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara dan terpilih dari Partai Golkar. Selama mengabdi sebagai wakil rakyat di Kabupaten Bengkulu Utara periode 1999 hingga 2004, Arsyad Hamzah intens berkomunikasi dengan masyarakat dan terjun langsung ke lapangan untuk menjaring aspirasi rakyat. Alhasil, tahun 2001 muncullah keinginan masyarakat yang ada di wilayah Bengkulu Tengah saat ini untuk melepaskan diri dari Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah saya belajar dan mempelajari bagaimana seorang wakil rakyat, saya sudah disumpah menjadi wakil rakyat. Saya terus berjalan ke desa-desa melihat SD. Wah, ini anak negeri ini harus pintar, saya pikir. Harus bersekolah. Saya sampai ke kaki Gunung Bungku, walaupun itu ya itu jauh. Dan saya merasa wakil rakyat itu ya bukan hanya dapil. Pada saat itu, saya ke Muko-Muko, terus ke Putri Hijau, Ipu, keliling saya. Apalagi di dapil saya. Dalam memperjuangkan pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, sosok yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengusaha Perkayuan Provinsi Bengkulu ini, Arsyad Hamzah, dipercaya oleh para tokoh masyarakat untuk menjadi salah satu anggota tim percepatan pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah. Berkat perjuangan dan dorongan dari masyarakat, tepat pada tanggal 24 Juli 2008, mekarlah sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini. Sejalan dengan mekarnya Kabupaten Bengkulu Tengah, sosok Arsyad Hamzah semakin dikenal oleh masyarakat. Jadi aku mengenal Pak Arsyad itu dari awal perjuangan pembentukan Bengkulu Tengah. Karena kami bukan dari tim percepatan aja. Aku wakil ketua Persium, mewakili Wasi Sarik. Arsyad itu adalah petugas lapangan pada waktu kami berjuang di Persium. Nah, jadi kenalnya aku dengan Pak Arsyad semenjak perjuangan pembentukan Bengkulu Tengah.
Sebagai wakil rakyat tentu menjadi hal yang utama untuk menjaring aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan persoalan tersebut bersama anggota dewan lainnya untuk mendapatkan solusi yang berpihak kepada rakyat. Saat ini yang menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, serta fasilitas kesehatan. Umumnya masyarakat Bengkulu Tengah yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan perkebunan, terutama masyarakat yang berada di pedalaman wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, masih mengeluhkan akses transportasi jalan sebab infrastruktur yang satu ini dapat berdampak pada perputaran ekonomi mereka. Jika akses jalan yang dilalui kurang baik, maka para petani akan kesulitan untuk menjual hasil panen. Selain itu, para pengepul juga tidak berani membeli dengan harga tinggi. Hal ini disebabkan oleh akses jalan yang kurang baik di wilayah tersebut. Untuk itu, peran penting sebagai wakil rakyat Arsyad Hamzah tengah berjuang untuk memajukan perekonomian rakyat. Melalui usulan kepada pihak eksekutif dalam memeratakan pembangunan di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Satu tahun 11 bulan kami sudah disumpah menjadi wakil rakyat periode sekarang. Kami selalu berusaha, ya saya kebetulan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya selalu menindaklanjuti amanah-amanah Presidium Pemekaran. Yang pertama itu tentang bagaimana mengembalikan 30% tanah masyarakat yang menghibahkan tanah atau perkebunannya kepada wilayah perkantoran ini. Alhamdulillah, mungkin ini tinggal sedikit lagi belum selesai. Saya anggap ini sudah selesai. Selama 13 tahun, berjalan 13 tahun, belum ada sedikit pun dikembalikan. Karena saya orang tokoh Presidium sebagai pejuang pemekaran, ya saya bekerja keras. BPN, dinas terkait, saya selalu datangi, saya selalu undang mereka untuk menyelesaikan 30%. Kemudian yang lain-lain, ya bagaimana kita melihat ASN yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Mungkin Pak Wabub sendiri, ya Pak Bupati tidak akan terawasi. Karena Pak Bupati, Wakil Bupati sudah menyerahkan Bupati kecilnya kepada dinas-dinas terkait. Mengawasi bagaimana tertib, bagaimana disiplin ASN. Nah, sehingga saya juga turun tangan melihat ya bagaimana Komisi 1 turun tangan mengawas ASN ini sehingga tertib dan bekerja untuk masyarakat Benteng, untuk kemajuan ke Benteng ya, yang selama ini kita melihat ketertinggalan kita sangat jauh. Jadi amanah Presidium belum sekian persen yang terjalan ini. Baik sebagai eksekutif, eksekutornya maupun legislatif ini ya. Itu belum belum jauh yang digarap. Tentu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Butuh komitmen, butuh kerjasama, dan memerlukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Yang jelas saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Dapil 2, karena khususnya Dapil 2 mengantar mengusung ya wakil rakyatnya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga, karena saya terbuka pintu hati masyarakat untuk memilih saya, mencoblos nama saya menjadi wakil rakyat. Nah, kepercayaan ini tidak boleh saya sia-siakan dan tidak boleh saya abaikan. Maka dari itu saya berjuang terus untuk kesejahteraan rakyat dan daerah ini ya. Nah, bagaimana pelayanan pada masyarakat? Ya, saya selalu berusaha itu. Karena tanpa diusung oleh rakyat, oleh masyarakat Dapil 2, Arsyad Hamzah jangan pernah mimpi menjadi wakil rakyat. Tidak akan pernah jadi wakil rakyat tanpa diusung masyarakat kita. Nah, kita sangat bersyukur, berterima kasih. Nah, ucapan terima kasihnya bukan mereka minta uang sama kita, tapi bagaimana memprogramkan sesuai aturan dan perundang-undangan ya, sehingga masyarakat bisa sejahtera dan daerah ini bisa sejahtera. Ekonomi kerakyatan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini kami berusaha terus ya, bagaimana ya untuk menghasilkan yang terbaik selama menjadi wakil rakyat di Kabupaten Bengkulu Tengah ini khususnya itu di Dapil 2. Itu motivasi saya dan sampai detik ini tidak pernah luntur. Jadi perlu diketahui juga, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat. Perlu diingatkan, saya seorang darah pejuang sampai detik ini di otot-otot saya masih mengalir darah-darah pejuang, tidak pernah luntur. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih kuat untuk berjuang untuk memajukan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Ya, kalau bagi saya, harapan saya, suami saya di kantor DPR harus disiplin, dia baik ini mengerjakan tugasnya, itu aja. Kalau saya nilai suami saya, bukannya saya muji-muji tentang suami saya, bukan. Saya udah menilai suami saya siang malam dia bekerja waktu selama DPR ini udah cukup. Harus orang disiplin dia. Harapan saya, suami saya bukannya DPR aja, kalau bisa dia mencalon ini nanti, supaya mencalon apa bupati, apa wakil bupati, sampai ke gubernur, itu yang saya doakan. Pesan aku cuma satu, teruskan perjuanganmu supaya berjiwa kau hanya lewat. Jadi kalau kau full seperti itu tersentuh aku. Isi tidak lebih daripada teruskan perjuanganmu. Tapi aku tuh ya mari teruskan. Jangan perhatikan yang lain kok. Nah, jadi maksud aku tuh aku dengan Arsyad ya, barangkali jiwa kami sama. Teruskan perjuanganmu. Ini gambarannya. Sebenarnya ialah ungkapan yang paling mendasar itu. Nah, sedang anggota DPR yang lain, aku belum bisa mengharapkan apa-apa. Mungkin dia sudah banyak berbuat, tapi aku belum bisa menengok dari situ. Nah, itu ungkapan aku berasal. Selamat berjuang Wakil Rakyat Kabupaten Bengkulu Tengah. Impian anak-anak sekolah, impian para petani, impian seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang mendambakan hidup sehat, berpendidikan dan sejahtera akan terwujud secara merata di Kabupaten Bengkulu Tengah.